Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ifah Anggraini dengan NPM 2341237 dari kelas akuntansi 23A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik sistem pengendalian manajemen. Langsung saja ke presentasinya. Karakteristik sistem pengendalian manajemen. Membangun struktur untuk keselarasan strategi dan kinerja. Apa itu sistem pengendalian manajemen? Sistem terintegrasi yang membantu perusahaan mengendalikan aktivitas agar tujuan strategis dapat tercapai. Menurut Anthony dan Ries 1984, ini adalah sistem yang mengendalikan aktivitas untuk menentukan strategi dan mencapai tujuan organisasi. Sistem ini sangat penting untuk menjamin perkembangan yang stabil dan kelangsungan jangka panjang perusahaan di tengah persaingan pasar. Komponen utama sistem pengendalian manajemen. 4 elemen inti yang berinteraksi dalam membentuk sistem pengendalian efektif, yaitu yang pertama, work atau pekerjaan, aktivitas operasional dan fungsional yang harus diselesaikan untuk mencapai output yang diinginkan. Lalu ada employee atau tenaga kerja, sumber daya manusia yang melaksanakan, dan mengevaluasi pekerjaan dalam organisasi. Yang ketiga, relationship atau hubungan. Interaksi formal dan informal antar individu, departemen, dan unit yang memastikan koordinasi dan komunikasi lancar. Yang keempat, environment atau lingkungan. Kondisi internal atau budaya struktur dan eksternal, pasar regulasi yang mempengaruhi desain dan efektivitas sistem. Lalu terdapat ciri khas sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, menyeluruh dan terpadu. Sistem ini tidak hanya berfokus pada satu aspek, tapi mengintegrasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas, fungsi, dan sumber daya dalam organisasi. Yang kedua, proaktif, bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah masalah atau penyimpangan sebelum terjadi, daripada sekedar bereaksi terhadapnya. Lalu berorientasi pada manusia, dirancang untuk memotivasi dan membantu individu serta tim menjalankan tugas mereka selaras dengan tujuan besar perusahaan. Lalu tolak ukur kinerja jelas, dilengkapi dengan metrik atau KPI yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART untuk evaluasi kinerja. Terdapat unsur pengendalian dalam sistem. Proses siberteknik yang memastikan loop umpan balik tertutup untuk
berkelanjutan. Yang pertama, detektor atau sensor, mengidentifikasi dan mengukur kondisi aktual yang sedang terjadi, mengumpulkan data kinerja, membanding. Lalu ada asesor atau penilai, membandingkan hasil aktual yang berdeteksi dengan standar atau target kinerja yang telah ditetapkan. Lalu efektor pelaksana, mengambil dan menerapkan tindakan korektif yang diperlukan jika terdeteksi adanya penyimpangan yang signifikan. Lalu yang terakhir, communication network atau jaringan komunikasi. Mekanisme yang mengirimkan informasi dan instruksi antara detektor, asesor, dan efektor secara cepat dan akurat. Lalu ada fungsi krusial sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, merencanakan dan mengkoordinasi aktivitas perusahaan secara lintas fungsional. Lalu ada mengendalikan biaya dan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, memotivasi karyawan agar bertindak sesuai dengan nilai, etika, dan tujuan strategis perusahaan. Dan yang terakhir, menilai dan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan melalui umpan balik dan pembelajaran. Lalu terdapat faktor penentu desain sistem. Sistem pengendalian harus disesuaikan agar relevan dengan konteks unik organisasi. Yang pertama, ukuran dan penyebaran perusahaan. Semakin besar dan tersebar organisasi, semakin kompleks kebutuhan akan koordinasi dan pengendalian. Lalu struktur organisasi, tingkat desentralisasi, sentralisasi, dan jenis struktur atau fungsional, matrik, dan sebagainya akan menentukan fokus pengendalian. Selanjutnya, jenis pusat tanggung jawab, pusat biaya, pendapatan, laba, atau investasi, masing-masing memerlukan metrik dan fokus pengendalian yang berbeda. Yang terakhir, persepsi dan budaya organisasi. Budaya yang kuat atau nilai-nilai yang dianut dan etika mempengaruhi sejauh mana sistem pengendalian formal diperlukan. Lalu terdapat manfaat sistem pengendalian manajemen yang baik. Yang pertama, efisiensi operasional, mengoptimalkan proses dan mengurangi pemborosan, meningkatkan efektivitas output. Lalu daya saing, memperoleh keunggulan kompetitif melalui kinerja yang konsisten dan pengelolaan risiko yang superior. Selanjutnya, keselarasan strategi, memastikan setiap tindakan harian berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Lalu perlindungan aset, mengimplementasikan prosedur dan kebijakan untuk menjaga aset fisik dan intelektual perusahaan. Dan yang terakhir, akuntabilitas tinggi,
menciptakan kejelasan tanggung jawab yang berujung pada peningkatan transparansi di semua tingkat. Yang terakhir ada kesimpulan, sistem pengendalian manajemen sebagai kunci keberhasilan. Sistem pengendalian manajemen yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik adalah fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan perusahaan yang ambisius. Karakteristiknya yang menyeluruh, berorientasi manusia, dan proaktif menjadikan vital bukan hanya sebagai alat koreksi, tetapi sebagai pendorong motivasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.